Oke, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ketiga regresi linear sederhana untuk mata kuliah mate ekonometrika pada kesempatan kali ini. Ada 4 agenda dalam mata kuliah kali ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pertama tentang review kembali apa yang disebut dengan model, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis model probabilitas. Nah, ini yang akan kita coba sedikit kulik lebih dalam. Kemudian bagaimana spesifikasi model serta mengestimasi model yang akan kita lanjutkan lebih detail di dalam video selanjutnya. Sebuah model, jadi kita kemarin membahas model merupakan representasi sebuah fenomena. Jadi layaknya rekan-rekan meneliti sebuah realitas besar, ada pesawat besar, ya, kemudian bisa disederhanakan menjadi sebuah pesawat model. Nah, situasi atau fenomena ekonomi yang besar juga bisa direpresentasikan menjadi sebuah model kecil. Jadi seperti layaknya teman-teman melihat model itu adalah sebuah representasi dari satu fenomena. Seperti kita bahas kemarin di dalam struktur ekonometrika, ada model matematika yang menjadi salah satu langkah dalam membangun eh, atau menggunakan metode ekonometrika dalam penyelesaian sebuah masalah. Model matematika ya adalah ekspresi matematis terhadap sebuah fenomena. Jadi kalau kemudian kita melihat fenomena hubungan antara eh, Y dan X, Y kemudian direpresentasikan sebagai fenomena eh, penjualan, X direpresentasikan sebagai fenomena iklan misalnya, kemudian teman-teman akan mengekspresikan bahwa iklan mempengaruhi penjualan, maka secara matematik teman-teman akan menuliskan bahwa fenomena yang tadi kita diskusikan itu diekspresikan secara matematik dengan model Y, jadi bisa dikemudikan sebagai Y sama dengan X tertentu dengan fungsi X tertentu. Nah, ekspresi matematik itu menunjukkan bagaimana hubungan sebuah variabel, ya, variabel seperti kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, apakah variabel itu dipengaruhi oleh variabel X, berapa besar pengaruhnya ditunjukkan oleh B-nya atau ditunjukkan oleh koefisiennya, atau kemudian dalam bahasa matematik sering disebut dengan gradiennya, kemudian arah hubungannya ditunjukkan apakah dia positif atau dia negatif. Nah, secara umum ada 2 tipe model, yaitu ini yang mungkin bisa teman-teman pahami, teman-teman bedakan, ada yang disebut dengan model deterministik dan ada yang disebut dengan model probabilitas. Nah, model deterministik itu menghipotesiskan bahwa besar dan atau arah hubungan secara pasti antar variabel. Jadi hubungan antar variabel itu sifatnya pasti. Nah, cocok variabel ini digunakan jika tidak ada prediksi error terhadap model. Apa contohnya? Contohnya seperti kalau kita bicara tentang momentum, ya. Dimanapun seluruh besaran momentum atau F ini adalah perkalian antara masanya dan akselerasinya. Tidak ada error di sini. Nah, ini yang disebut dengan model deterministik. Jadi,
Model deterministik itu menghipotesiskan bahwa antar variabel momentum ini memiliki hubungan secara pasti dengan dua atau beberapa variabel lainnya seperti variabel massa maupun variabel akselerasi. Nah, kondisi berbeda dengan model probabilitas. Jadi ada aspek deterministik di dalam model, tapi di sisi lain ada aspek random error di dalam model. Jadi ini yang kemarin kita bahas, inilah yang kemudian digunakan dalam model ekonometrika. Jadi ada variabel deterministiknya, kalau kemudian kita bisa identifikasi misalnya Y plus ABX plus errornya. Nah, A plus BX ini yang kemudian disebut dengan aspek deterministik yang kemudian kita tentukan bahwa X itu mempengaruhi variabilitas dari Y atau perubahan-perubahan X mempengaruhi perubahan-perubahan Y. Namun kita juga punya errornya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan random error atau yang kemarin kita sebutkan bahwa ada variabel-variabel, bisa jadi ada variabel-variabel lain yang kemudian itu mempengaruhi model, tapi tidak kita gunakan di dalam model ini. Nah, oleh karena itu kita menyebutnya ada error sedikit. Ini yang kemudian kita bedakan antara error dan residual. Ya, jadi hasil estimasi aspek deterministik di dalam model probabilitas itu bisa jadi berbeda dengan hipotesis. Ya, karena apa yang menentukan variabilitasnya adalah situasi dari data yang digunakan kemudian untuk memperjelas dari model probabilitas ini. Nah, contoh kalau kemudian kita identifikasi seperti tadi, kita gunakan variabel volume penjualan yang kita representasikan dengan Y, itu adalah 10 kali pengeluaran iklan plus ada random errornya. Nah, random error ini tadi yang kita identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi penjualan selain iklan itu sendiri. Jadi volume penjualan Y ya, dalam konteks ini itu adalah 10 kali pengeluaran dari iklan kita. Jadi kalau kita menginvestasikan iklan sebesar 1 miliar, maka kita akan mendapatkan volume penjualan 10 kali dari volume iklan yang kita keluarkan. Jadi penerjemahan-penerjemahan seperti itu yang kemudian bisa kita gunakan di dalam model probabilitas ini atau di dalam menginterpretasi model ini. Tapi yang perlu diingat adalah di dalam model probabilitas kita punya dua aspek atau kita punya dua struktur. Yang pertama yaitu aspek deterministik dan aspek random errornya. Deterministik ini yang kemudian kita gunakan, kita hipotesiskan yang kemarin dalam struktur ekonometrika ini yang kita cari di dalam teori-teori ekonomi. Nah, kalau kemudian kita lihat model probabilitas, ya, model probabilitas itu ada dua skemanya. Jadi model ada yang disebut dengan model regresi, kemudian kita kemarin sempat membahas ada yang disebut dengan model korelasi. Nah, kalau model regresi itu kita akan bisa punya besaran hubungan antar variabel dan arah hubungannya antar variabel. Sementara jika dia korelasi, dia hanya akan mengidentifikasi arah hubungan variabel. Tapi kedua model ini adalah model regresi. Jadi bergantung kita mendefinisikan atau kita menggunakan
untuk menyelesaikan suatu masalah, kita akan menggunakan sebuah model regresi atau model korelasi. Namun, di dalam ekonometrika, karena concern kita, perhatian kita itu diarahkan untuk kita ingin mengetahui besaran hubungan antar variabel dan arah hubungan antar variabel. Arah hubungan saja tidak cukup karena dia membutuhkan informasi yang lain. Besaran hubungan untuk variabel untuk menyatakan bahwa berapa besar pengaruh variabel independen yang ada di sebelah kanan dengan variabel dependennya. Oke, itu dalam pembahasan tahap pertamanya. Berikutnya kita bicara tentang spesifikasi model. Nah, ketika kita bicara di dalam ekonometrika ini, kita bicara tentang model probabilitas. Kita bicara tentang model probabilitas yang tersusun dari dua hal, yaitu komponen deterministik dan komponen error. Maka yang sangat perlu kita susun pertama kali adalah komponen deterministik. Nah, disinilah kemudian kita akan menyusun hipotesisnya, khususnya paling tidak menentukan arahnya. Ya, jadi tahapan penyusunan model regresi itu tahapannya seperti itu. Kita punya hipotesisnya. Ini sejalan dengan teknis metode ekonometrika yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita harus punya metodologinya terlebih dahulu. Oke, berikutnya setelah itu langkah berikutnya adalah kita akan melakukan mengestimasi parameternya. Untuk melihat, selain melihat arah, juga menunjukkan besarannya. Jadi berapa besaran dari parameter-parameter yang kita gunakan. Nah, di sini langkah berikutnya kita akan menspesifikasi distribusi probabilitas random error. Jadi setelah kita lihat seberapa kita identifikasi distribusi probabilitas dari random errornya. Jadi atau bahasa lainnya adalah kita akan coba mengestimasi standar deviasi dari errornya. Jadi seberapa besar error antara komponen deterministik ini dengan data real yang kita gunakan. Nah, langkah berikutnya kita akan mengevaluasi model. Nah, evaluasi model ini yang kemudian nanti kita akan scrutinize, kita akan perdalam lagi, kita akan coba kulik lebih detail lagi dengan melihat apakah estimasi komponen deterministik yang kita miliki itu sudah mencerminkan komponen deterministik yang seharusnya. Atau kita punya error tertentu, kita punya residual tertentu yang memungkinkan ada distribusi probabilitasnya atau konteks selisih antara data dengan komponen deterministiknya itu mempengaruhi model yang ingin kita bangun. Nah, kita pastikan bahwa error-errornya itu betul-betul error karena variabel yang lain, bukan karena residual dari model yang kita estimasi. Oke. Ini adalah langkah-langkah kita menspesifikasi model. Jadi kita harus mendefinisikan variabel. Jadi di sini kita harus punya model konseptual yang kokoh. Contoh pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan seterusnya. Beberapa rekan sudah ada yang melakukan itu dalam tugas-tugas sebelumnya.
atau kemudian kita definisikan modelnya berbasis empiris. Nah, di dalam eh, teori awal yang ada adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian kita bicara kualitas pendidikan, ya, ini adalah suatu variabel normatif yang dimana kita perlu dekati variabel ini dengan variabel-variabel yang lebih operasional. Seperti kualitas pendidikan itu bisa loh digambarkan dengan lama sekolah. Kualitas pendidikan itu bisa ditunjukkan oleh tingkat buta huruf di dalam suatu masyarakat. Nah, kita juga perlu memperhatikan eh, pengukurannya. Ya, apakah pengukurannya itu persentase, pengukurannya itu adalah pengukuran nominal, atau pengukuran ordinal. Nah, yang bisa kita lakukan dalam konteks ini adalah kita menggunakan pengukuran nominal. Kalau kita menggunakan pengukuran ordinal itu yang disebut dengan statistik non parametrik. Nah, kemudian setelah kemudian kita definisikan variabelnya secara detail, kita menghipotesiskan hubungan. Hubungan yang diharapkan itu adalah dari tanda koefisiennya. Apakah tandanya positif, apakah tandanya negatif, dan seterusnya. Nah, yang paling kita perlu identifikasi adalah juga kita lihat hipotesisnya adalah bentuk fungsinya. Apakah fungsinya itu linear atau fungsinya itu non-linear. Atau bisa jadi ada interaksi antar variabel. Ini yang akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan detail selanjutnya. Jadi kalau kemudian fungsinya itu fungsi non-linear, misalnya kita berhadapan dengan fungsi Cobb-Douglas. Oh, ternyata kita akan punya K kapital alfa L pangkat beta. Nah, ini fungsi awalnya adalah fungsi non-linear. Tapi kita bisa membuatnya menjadi linear ketika kita melokkan semuanya. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan proses linearisasi. Jadi ada linearisasi dari model, tapi kebanyakan di dalam praktiknya biasanya logaritma itu digunakan untuk memperkecil magnitude dari sebuah besaran angka variabel. Jadi misalnya teman-teman punya angka 10 juta, kemudian kalau kemudian di logaritmakan maka kita hanya akan punya angka dalam bentuk 1, 5, dan seterusnya. Jadi angkanya menjadi sangat, magnitude angkanya menjadi sangat kecil. Tapi magnitude angka yang kecil itu boleh dilakukan karena memang modelnya mengharuskan perlakuan linearisasi. Tapi kalau tidak, maka kita akan punya problem dengan misspesifikasi model. Kenapa? Rata-rata banyak hal yang terjadi karena kita punya magnitude angka yang besar. Misalnya kita punya angka rupiah yang cukup besar, 10 juta, 10 miliar, dan seterusnya. Kemudian bayangkan kalau itu kita bandingkan dengan angka persentase yang range-nya atau jaraknya itu hanya antara 0 dan 1 atau 1 sampai 10%. Kemudian ada angka yang sangat besar sekali, angka PDB yang bisa triliunan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian perlu kita diskusikan lebih dalam berikutnya. Nah, spesifikasi model berdasarkan teori itu bisa diambil dari teori lapangan. Ini yang biasa digunakan oleh rekan-rekan sosiologi. Jadi kalau teman-teman belajar sosiologi, eh, teori-teori yang dikembangkan atau model-model yang dikembangkan itu berdasarkan dari teori-teori lapangan. Atau kita bisa gunakan dari teori ekonomi atau riset terdahulu
atau yang paling sedikit radikal kita gunakan dengan common sense. Oke, ini adalah tantangan berpikirnya. Teman-teman bisa melihat bagaimana pola hubungan antar variabel ketika kita punya data seperti ini, kita punya data seperti ini, kita punya data seperti ini, kita punya data yang kemudian kita deskripsikan. Ya, kita kemarin bicara tentang statistik deskriptif seperti besaran ini dan seterusnya. Nah, di dalam model probabilitas, maka variabilitas data, dinamika data itu adalah menjadi faktor penentu utama. Ini jenis korelasi kalau kemudian kita lihat, oh oke, ini teman-teman lihat kalau kemudian dia berada dalam konteks ini dia menunjukkan dalam konteks yang sangat rapat hubungan antar atau arah dari variabelnya, maka disebut dengan strong relationship, baik yang positif seperti ini ataupun yang negatif. Kalau rentangnya besar, ini yang kemudian kita sebut dengan weak relationship. Kalau dia mendatar seperti ini yang disebut dengan no relationship. Nah, teman-teman, ini adalah tipe model regresi sederhana. Ada sekitar 2 tipe umum, yaitu regresi sederhana yang apa yang disebut dengan regresi sederhana? Regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel independen, itu yang karena itulah dia disebut dengan sederhana. Atau regresi berganda. Ini yang kemudian kita sebut dengan regresi berganda atau multiple regression, di mana kita punya variabel A, Y sama dengan A plus BX plus C, Z misalnya. Plus E, tentunya plus E. Nah, model regresi sederhana kita punya, Pak, itu yang disebut dengan variabel dependent atau yang disebut dengan variabel respon. Kemudian ada intercept, populasi, atau yang disebut dengan ya, ketika seluruh variabelnya ini nol, kita punya kita punya besaran Y tertentu, ya. Kemudian beta 1 ini yang kita sebut dengan slope populasi, atau kita sebut dengan koefisien variabel independen. Nah, sementara X-nya sendiri ini adalah variabel independen atau variabel penjelas. Sementara E-nya adalah random error. Nah, makna garis dari, ya, kalau teman-teman lihat beta 1 sama seperti waktu kita menginterpretasikan dalam bentuk matematika, bagaimana perubahan X ke perubahan Y. Jadi ada sifatnya yang kita menggunakan delta X1, jarak antara X1 kurangin X0 per Y1 kurangin Y0. Ya. Ada juga kalau kemudian kita akan melihat ini kalau regresinya kalau regresinya bentuknya linear. Kalau regresinya bentuknya non linear, sama seperti kalau teman-teman belajar tentang waktu belajar tentang elastisitas, ada yang disebut dengan elastisitas titik, ada yang disebut dengan elastisitas garis. Elastisitas titik terjadi ketika kita punya persamaan itu yang sifatnya non-linear. Oleh karena itu kita butuh titik tertentu untuk menunjukkan slope-nya. Karena setiap titik itu punya slope yang berbeda-beda. Nah, berbeda dengan kondisinya jika kita gunakan persamaan linear. Persamaan linear dimanapun slope-nya akan sama. Nah, inilah yang kemudian kita akan fokuskan selama 1 semester ini. Kita hanya akan membahas tentang regresi linear. Bisa regresi linear sederhana, bisa regresi linear berganda, di mana apa perhatian kita utamanya adalah bagaimana kita
memaknai perubahan X dan perubahan Y berdasarkan jarak antara X0 dan X1 atau antara kemiringan atau bisa kita maknai sebagai kemiringan garisnya dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan punya Y intercept atau intercept dari Y ketika tidak ada garis initial conditionnya atau kondisi awal dari Y itu ada sebesar interceptnya. Nah, rekan-rekan, ada yang dikenal dengan population and sample regression model atau populasi, kalau di dalam buku Gujarati yang kemarin disampaikan itu yang disebut dengan population regression function, ada namanya sample regression function. Jadi kalau kita gunakan population regression function tetap sama, ya tetap ada errornya. Kenapa errornya itu mencerminkan bahwa kita memungkinkan ada variabel lain selain variabel yang kita hipotesiskan sebagai komponen deterministiknya. Namun seluruh anggota di dalam populasi ini kita ambil datanya tanpa ada satu sedikit pun yang terlewat. Berbeda dengan sample regression function atau sample regression model. Kita mengambil yang coklat ini saja di dalam regresi kita, dan kita ingin memastikan bahwa yang coklat ini bisa mencerminkan kondisi populasi. Ini yang sama seperti ketika kita melakukan pembahasan, teman-teman melakukan pembahasan penarikan sampel di dalam statistik 2. Jadi kita ingin memastikan bahwa sampel yang kita gunakan itu mampu merepresentasikan populasi, sehingga kita akan bisa menggunakan sampel tersebut untuk mewakili populasinya. Nah, ini regresi linear populasi, misalnya kita punya nilai observasi, kita punya random error. Nah, ini random errornya, ini adalah data-datanya, yang ungu ini adalah data-datanya. Bisa dia tepat dia garis, bisa dia punya titik di luar garisnya. Jarak antara garis dengan observasi ini yang kemudian disebut dengan random error. Nah, ini regresi linear sample. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa jadi ya, observasi sampel kita itu gambarannya adalah titik-titik yang merah ini. Sementara idealnya populasi sampelnya seharusnya titik yang garis merah ini. Nah, pemilihan sampel yang tidak tepat itu akan menyebabkan, misalnya kita tidak menggunakan sampel yang putih ini, maka kita akan punya prediksi atau punya hasil yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah ini yang nanti akan kita treatment dengan baik. Nah, kita akan masuk ke video berikutnya untuk bagaimana mengestimasi regresi dengan metode kuadrat terkecil. Demikian pada video awal untuk mengantarkan teman-teman pada video berikutnya dengan membahas metode regresi terkecil. Terima kasih. Sampai bertemu untuk kita lanjutkan pada video berikutnya.